Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa nassarahu wa wallahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadratul Mukarram Khadimul Ma'had ma'al usrati sa'idiyah serta seluruh keluarga beliau, keturunan dari pendiri Ma'had Bustanul Huffaz, kita doakan mudah-mudahan beliau Khadimul Ma'had beserta Al-Usratus Sa'idiyah dan seluruh pembimbing di pondok pesantren ini disehatkan, diafiatkan, panjangkan umur dan dimudahkan. Yang saya muliakan dan saya hormati para masyayikh, para asatidz, dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semuanya saya muliakan dan saya cintai, saya banggakan. Bil khusus yang tadi bersama di dalam ruang tamu dari Shahibul Ma'had, Khadimul Ma'had, yaitu para kiai dan para sesepuh yang tidak ada yang saya harapkan dari beliau-beliau kecuali mudah-mudahan kita saling mendoakan dalam kebaikan. Bapak Dandim dan para pejabat pemerintahan Kabupaten Sampang yang saya hormati, anak-anakku sekalian, para talibah, tulab-talibah, calon-calon hafiz dan hafizah. Yassarallahu umurakum wa fataha sudurakum wa razaqakum ilman nafi'an mubarakah. Allah mudahkan urusan kalian semua anak-anakku. Allah buka akal dan pikiran kalian untuk mendapatkan cahaya-cahaya berlian-berlian Al-Quran, dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Malam hari ini alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil iman wal islam wa ala kullin ni'amil mutawaffiratil mutakatsirah wal mutawaridah. Segala puji hanya milik Allah atas nikmat iman Islam dan semua nikmat yang dengan nikmat itulah kita bisa berkumpul malam hari ini. Ulama mengatakan manatul barakah syukru 'ala nikmat. Ibaratnya kalau hidup itu ada porosnya. Poros itu seperti kalau orang tawaf itu Ka'bah jadi porosnya, jadi keliling di sekitar Ka'bah. Kalau ibarat misalnya seekor kuda, anak-anakku, dia diikat di suatu tiang, maka dia tidak akan lepas dari tiang itu. Dia muter saja di tiang itu. Maka kata ulama, manatul barakah asyukru 'ala nikmah. Poros dari keberkahan hidup itu adalah syukur atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin hidup kita berkah, mari kita perbanyak syukur. Salah satu anak-anakku semua yang duduk di depan ini, yang gagah-gagah semua, sehat-sehat semua. Salah satu yang anak-anakku patut untuk disyukuri adalah kalian semua, para tulab dan thalibat, ini termasuk ahlullahi wa khassatuh. Amin, amin, amin. Hamba-hamba Allah itu ibaratnya ada kelompok-kelompoknya. Satu dari hamba Allah, satu dari kelompok itu adalah ahlullah wa khassatuh, yaitu ibaratnya keluarganya Allah, yaitu yang khusus kedekatannya kepada Allah. Manhum, siapa mereka? Ahlul Quran. Maka Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yuk kita baca sama-sama hadis ini. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran itu adalah keluarganya Allah, dalam tanda kutip orang yang dekat kepada Allah. Wa khassatuh,
dan dikhususkan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka istimewa? Anak-anakku, Bapak Ibu dan kita semua. Di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dengan muakkidat, yaitu bentuk penegasan, beberapa penegasan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat ini kalau kita belajar bahasa Arab, anak-anakku nanti belajar pada waktunya, ada muakkidat. Muakkidat itu artinya penegas, penguat, sehingga maknanya itu betul-betul ditegaskan oleh Allah, tidak ada keraguan. Apa kata Allah dalam ayat ini? Inna, sesungguhnya kami. Ditambah lagi dengan penguat kedua, nahnu lagi. Sesungguhnya kami, nahnu kami, nazzalna, kami telah menurunkan adz-dzikra, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya ada pengingat, yang di dalamnya ada kemuliaan. Karena zikir itu artinya dua. Zikir itu yang pertama diddun nisyan, artinya ingat. Kita berzikir supaya ingat kepada Allah. Yang kedua, adzikru bimakna syaraf warrif'ah. Zikir itu artinya kemuliaan. Al-Quran itu kata Allah punya sifat mengingatkan kita kepada Allah dan juga memberikan kemuliaan dalam kehidupan kita. Wa inna lahu lahafizun, dan kami sungguh-sungguh memelihara Al-Quran itu. Para ulama menjelaskan, nih kalau saya tanya anak-anak, para santri-santriwati, yang memelihara Al-Quran itu siapa? Allah. Tetapi di dalam ayat ini Allah pakai kata kami, tidak mengatakan aku. Apa rahasianya? Nah, para ulama mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan hambanya sebagai bagian dari suatu pekerjaan, maka Allah menggunakan kata kami. Memang Allah yang menjaga, tapi ada wasilahnya, ada perantaraannya. Apa perantaraannya? Siapa itu yang menjaga dalam kehidupan dunia ini? Itulah mereka yang Al-Quran. Itulah sebabnya kata ulama, anak-anakku semua, orang yang menghafal Al-Quran itu berarti dia masuk di dalam barisan orang-orang yang menjadi tentara-tentara Allah untuk menjaga kemurnian kitab sucinya. Jadi masuk dia dikata wa inna lahu lahafizun. Jadi begitu anakku misalnya, para santri ikut menghafalkan mulai dari atas, misalnya mulai dari An-Nas atau mulai dari Al-Fatihah, Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, dan seterusnya, berarti sudah masuk di dalam wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah mengatakan kami turunkan dan kami jaga. Kenapa menggunakan kata kami? Karena Allah menggunakan manusia untuk menjadi wasilah menjaganya. Itulah para hufaz, para penghafal Al-Quran. Maka para santri dan santriwati, saya ajak semua kalian ini, mari jalani proses menghafal ini dengan penuh keyakinan. Penuh keyakinan. Tuh yang paling penting. Kalau kita yakin, Allah akan mudahkan. Niatnya lurus. Imam
As-Suyuti pernah menyampaikan bahwa yang pertama yang diperlukan di dalam kita menuntut ilmu adalah tasdidun niyah. Jadi luruskan niat kita. Mau berapa tahun menghafal Quran anak-anakku? Maunya berapa tahun? Maunya berapa? Setahun? Minta sama Allah. Kira-kira Allah kabulkan enggak? Insya Allahnya seperti orang ragu. Jadi kalau berinsya Allah harus yakin. Bisa enggak Allah menghafalkan kita Al-Quran 1 tahun? Bisa. Insya Allah bisa. Yakin itu. Luruskan niat, yakin, dan tempuhlah asbabnya. Sebab dalam kehidupan dunia, anak-anakku, santri-santriwati, ada namanya hukum sebab akibat. Bahkan di dalam hal mukjizat pun Allah tetap tampakkan sebab akibat itu. Apa contohnya? Dulu salah satu nabi dan rasul itu namanya Nabi Musa alaihissalam. Satu dari 9 kemukjizatan Nabi Musa alaihissalam itu adalah Dorbul Asa. Dia punya tongkat dan tongkat itu dia pukulkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin untuk menampakkan tanda kekuasaannya, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan sumber air yang menjadi jalan untuk kesuburan, memberikan orang-orang yang ada pada saat itu air minum yang dibutuhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkat. Setelah tongkat dipukulkan, fakul nadrib bi'asokal hajar fajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin masyrabahum. Ayah. Maka kami katakan pukul tongkat itu, famfajarat, kemudian memancarlah 12 mata air. Kalau Allah mau tanpa pukulan tongkat, kira-kira bisa enggak mata air keluar? Bisa. Kalau Allah mau tanpa pakai tongkat, bisa. Kenapa Allah perintahkan Nabi Musa untuk pukulkan tongkat dulu, baru kemudian mukjizatnya keluar? Untuk menunjukkan bahwa dunia ini ada hukum. Dunia ini ada hukum sebab dan akibat. Pukul tongkat dulu, baru air keluar. Simak bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Sayyidah Maryam di dalam surah Maryam. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqitu 'alaiki rutban janiyya fakuli washrabi wa qarri 'aina ila akhir ayat. Ada buah korma, Sayyidah Maryam lagi hamil besar sekali, di dalam perutnya itu ada Sayyidina Isa alaihissalam. Ada pohon korma. Pohon korma itu mau dikasih kepada Sayyidah Maryam, tapi Allah perintahkan wahuzzi, goyangkan pohon korma itu wahai Maryam, tusaqit alaiki rutoban jani, maka buah jatuh kepadamu. Bisa enggak Allah jatuhkan korma tanpa goyang-goyang ke pohon? Kan kun fayakun. Tapi di dunia Allah ingin ajarkan kepada kita ada hukum sebab akibat. Nah, kalau anak-anakku ingin bisa menghafal Al-Quran dengan baik, harus tempuh sebab-sebabnya dengan baik. Man sara 'ala darbi wasala.
ala darbi washolah. Kalau ingin menempuh suatu jalur yang melewati satu tujuan, melewati satu jalur, jangan cari jalur yang lain. Sampainya ke tempat yang lain, tidak akan mungkin sampai ke sana. Jadi tempuhlah sebab-sebabnya dengan baik. Apa sebab yang Allah siapkan kalau kita ingin menghafal Al-Quran dengan baik? Perbanyak, tekun, jangan bosan, dan jangan putus asa. Dan di atas itu semua, setelah niatnya dikokohkan, adalah irsadus syuyukh, ada guru yang membimbing. Inilah sebab-sebabnya. Tempuh sebab-sebab ini dengan baik anak-anakku. Insya Allah Al-Quran akan membuka jalan-jalan kebaikan dalam kehidupan. Dulu pada saat saya menghafal Al-Quran, tidak tergambar mau jadi gubernur. Hafal saja, menghafal saja, dengan niat mudah-mudahan bisa mendapatkan kebaikan, keberkahan, mendapatkan syafaat dari Al-Quran, melaksanakan perintah orang tua, melaksanakan tuntunan guru. Tidak ada pikiran apa-apa. Tapi setelah itu, dengan berkah Al-Quran, Allah bukakan jalan-jalan kebaikan. Sekarang Alhamdulillah sudah hampir 10 tahun saya menjadi gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan anak-anakku, para tulab tholibat, Al-Quran itu juga mengajarkan dan memberikan warna dalam kepemimpinan kita. Maka Alhamdulillah Nusa Tenggara Barat yang dulu sering dianggap sebagai provinsi terbelakang, sekarang Alhamdulillah sudah banyak prestasi-prestasi dan keberhasilan. Bukan keberhasilan atau prestasi gubernurnya sendiri, tetapi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dari apa-apa yang kita hafal dari Al-Quran, lalu memahami nilai-nilai yang dikandung oleh Al-Quran, mencoba mengamalkan apa tuntunan Al-Quran, itu memudahkan kita dalam memimpin. Kalau misalnya berumah tangga nanti, sudah ada yang berumah tangga? Belum ada? Nanti setelah hafal Quran, jadi mas kawinnya baca Al-Quran satu mushaf, min awwalihi ila akhirihi. Jangan hanya surah Ar-Rahman saja, tapi min awwalihi ila akhirihi. Itu jadi mas kawin. Kalau mau berumah tangga nanti, cahaya Al-Quran juga insya Allah akan bisa menemani. Mau jadi pemimpin, cahaya Al-Quran akan bisa menemani. Mau menjadi guru, cahaya bisa menemani. Mau menjadi pedagang, cahaya Al-Quran bisa menemani. Mau jadi apa lagi? Gubernur, tentara, polisi, dokter, dosen, presiden, cahaya Al-Quran insya Allah menemani kalian semua. Kenapa? Kenapa cahaya Al-Quran bisa menemani? Karena kata Rasul, Al-Quran itu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Kalau kiamat saja kita bisa dibantu, apalagi urusan dunia. Mana lebih berat, urusan dunia atau akhirat? Akhirat. Akhirat itu diceritakan bahwa mataharinya itu sejengkal di atas kepala. Matahari itu punya dua sifat, terang dan panas. Di akhirat itu sifat terangnya dicabut sehingga akhirat gelap, tapi panasnya tetap. Itu matahari di akhirat. Tergambar kan? Cahayanya tidak ada, panasnya tersisa. Tingginya sejengkal, berat urusan. Kemudian kita naik ke atas sirat, dihitung di padang mahsyar dan segala panjang urusan. Di situ Al-Quran bisa berperan membantu kita sebagai syafi'. Dia memberi syafaat.
Kalau di akhirat saja Al-Quran bisa memberi syafaat, maka apalagi untuk urusan dunia yang jauh lebih kecil dibanding urusan akhir. Yakin? Kalau sudah yakin, itu bekal yang pertama. Yang kedua, irsadus syuyukh, ikuti tuntunan-tuntunan para guru, para syuyukh. Dan yang ketiga, tempuh sebab-sebab zahiriyahnya, yaitu tekun, tidak putus asa, sabar, murojaahnya harus diperkuat. Kemudian ambil igtanim al-awqatil mubarakah, ambil waktu-waktu yang paling berkah. Apa itu? Ats-tsulusul akhir minal lail. Jangan mau hafal Quran tapi bangun subuhnya jam 6. Nggak cocok itu. Kalau mau hafal Quran sepertiga malam terakhir sudah harus bangun. Pakai itu jam 2:30 atau jam 2 sampai sebelum subuh itu hafal di situ. Karena itulah satu waktu yang paling berkah. Allah sendiri mengumumkan, hal min da'in fa ujibalah. Siapa yang mau minta, yang berdoa saya kabulkan. Siapa yang minta saya berikan. Yang minta ampun saya ampuni. Itu kata Allah. Siapa yang menghafal Quran akan dimudahkan hafalannya. Ada juga bainal isya'ain, antara maghrib dan isya, pakai. Ada juga misalnya ba'da subuh, pakai juga. Jadi iktanim al-awqat al-mubarakah, pakailah waktu-waktu yang berkah itu. Insyaallah yakin dan ikhlas, ikuti tuntunan para masyayikh dan kemudian tempuh jalan-jalannya. Insyaallah antum semua akan menjadi hamalatul Quran, akan menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dan baik-baik sumber daya manusia untuk republik yang kita cintai ini, untuk Indonesia ini, supaya Indonesia ini terus maju berkah, terus bisa menjadi bangsa yang kuat dan kokoh, jauh dari kehancuran. Dan sebab-sebab kehancuran adalah apabila manusia-manusianya, anak-anak mudanya, di dalam hatinya itu ada simpanan Al-Quran, banyak ataupun sedikit. Syukur-syukur hafal semua. Kalaupun tidak semua, ya sebagian lah. Kalau kata Rasul, alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang muslim yang tak ada di hatinya itu sedikit pun hafalan Al-Quran, itu seperti rumah yang bobrok. Kelihatan ada rumah tapi sudah bobrok, tinggal sebentar lagi rumah itu akan hancur. Maka mari, agar kita kuat, kokoh menghadapi masa depan. Anak-anakku punya benteng untuk menghadapi masa depan, punya bekal untuk menjalani kehidupan. Ayo hafal Al-Quran. Tentu tidak lalu selesai di situ, tapi sedikit demi sedikit kemudian dipahami maknanya dan lalu diamalkan tuntunan-tuntunannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ini yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Wa nad'ullah subhanahu wa ta'ala ayyassira umurakum wa yashrah sudurakum wa ayyassira umurakum fi hifzil Qur'an wa ayyaj'alakum min hamalatil Qur'an wa ayyubarika lakum fi ilmikum wa fi hifzikum wa fi Qur'anikum wa fi tilawatikum wa fi a'malikum wa fi akhlaqikum wa fi harakatikum wa sakanatikum wa ayyaj'alakum minal ulama'il aminin wa yaj'alakum iyana minal ulama'il aminin al-mukhlisin al-maqbulin. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang baik ya, anakku, dan menjadi orang-orang yang bisa menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Sukses, berkah. Sekarang kalian berada di Sampang ya, di Bustanul Huffaz As-Sa'idiyah. Mungkin kalau di peta tidak kelihatan tempat ini. Kalau peta dunia itu tidak apa-apa, kita bisa mulai dari mana saja. Tapi ketika kita yakin pada Al-Quran, kita hidup dengan cahayanya, kita bisa melangkah ke tempat-tempat yang jauh, insya Allah.
Dan itulah yang diharapkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan kita semua, untuk menjadi orang-orang yang membawa risalah kebaikan ini, menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Al-afu minkum, sukses selalu anak-anakku ya. Semoga berkah. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.